Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliani Sohibatul Istiqomah dengan NIM C1M023100027. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kultur kalus atau sel suspensi pada tanaman tebu. Akan tetapi, untuk penjelasan lebih lengkapnya, tonton video sampai habis ya. Kultur kalus atau sel suspensi pada tanaman tebu. Adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk mengetahui teknik-teknik perbanyakan kultur jaringan pada tanaman tebu. Tanaman tebu atau dikenal dengan nama latin Saccharum officinarum adalah tanaman perkebunan utama di daerah tropis dan subtropis yang dibudidayakan dalam skala luas sebagai bahan baku pembuatan gula, alkohol, dan bahan lain termasuk asam asetat, butanol, kertas, dan pakan ternak. Tebu dibudidayakan secara luas karena kemampuannya menyimpan sukrosa atau gula dalam konsentrasi tinggi batang. Seperti yang kita ketahui, pasokan gula akhir-akhir ini di Indonesia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga perlu dilakukan upaya perbanyakan tanaman tebu dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Penyediaan bibit unggul merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pengembangan tanaman tebu. Usaha perbanyakan tanaman tebu menggunakan stek batang satu mata tunas memiliki kendala, yaitu menghasilkan tanaman dengan jumlah terbatas dan membutuhkan pohon induk yang banyak. Selain teknik tersebut, cara perbanyakan tanaman tebu juga bisa dilakukan dengan teknik kultur jaringan yang memungkinkan untuk memperoleh bibit tebu dalam waktu yang relatif singkat. Teknik-teknik perbanyakan tanaman tebu meliputi yang pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan salah satu metode perbanyakan tanaman dan pemuliaan tanaman yang banyak dilakukan oleh pemulia tanaman saat ini. Kultur jaringan telah diakui sebagai metode baru dalam perbanyakan tanaman. Berbagai tanaman telah dikembangkan secara besar-besaran. Penggunaan macam jaringan atau organ yang berbeda dalam kultur jaringan memiliki banyak tipe dengan perbedaan jaringan yang digunakan dalam inisiasi. Selain itu, penggunaan tipe kultur jaringan yang tepat sesuai dengan jenis tanaman yang mempengaruhi keberhasilan teknik kultur jaringan. Jenis eksplan merupakan salah satu faktor penting dalam kultur jaringan. Jenis eksplan yang digunakan menentukan tingkat keberhasilan dari mikropropagasi tanaman tebu menggunakan kultur jaringan. Eksplan tebu yang sering digunakan adalah daun muda tebu yang masih menggulung. Eksplan didapatkan dari pucuk tebu yang dipotong tepat di atas meristem. Kalus yang dihasilkan dari eksplan daun muda tebu yang masih menggulung bersifat embriotik mengalami peningkatan yang besar. Kalus embriogenik memiliki kelebihan mudah diregenerasikan dibanding dengan kalus non-embriogenik karena mempunyai kemampuan lebih tinggi untuk membentuk organ seperti tunas, daun, dan akar. Selanjutnya, tahapan-tahapan perbanyakan pada kultur jaringan. Yang pertama, persiapan bahan tanaman. Pemilihan eksplan. Eksplan adalah bagian tanaman yang akan digunakan untuk kultur jaringan. Eksplan tebu yang umum digunakan adalah tunas apikal, ruas batang, dan daun muda. Setelah itu, sterilisasi eksplan. Eksplan harus disterilkan untuk menghilangkan kontaminasi mikroorganisme. Sterilisasi dapat dilakukan dengan menggunakan larutan pemutih atau alkohol. Selanjutnya, pemotongan eksplan. Eksplan dipotong menjadi potongan kecil yang sesuai dengan jenis kultur jaringan yang akan dilakukan. Yang kedua, inisiasi kultur. Eksplan ditempatkan pada media kultur yang mengandung nutrisi dan hormon pertumbuhan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya, sterilisasi media kultur. Media kultur harus disterilkan untuk mencegah kontaminasi. Selain itu, eksplan yang telah disterilkan ditempatkan pada media kultur yang telah disterilkan. Yang ketiga, perbanyakan. Eksplan akan membentuk kalus, yaitu massa sel yang tidak terdiferensiasi. Selanjutnya, pembentukan tunas. Kalus akan membentuk tunas yang merupakan calon tanaman baru. Selanjutnya, pembentukan akar.
Tunas akan membentuk akar yang akan memungkinkan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari media kultur. Yang keempat, aklimatisasi. Tanaman yang telah tumbuh di media kultur dipindahkan ke media tanam yang lebih besar seperti pot atau tanah. Selanjutnya, penyesuaian pada lingkungan. Tanaman harus diadaptasikan ke lingkungan baru seperti cahaya matahari, suhu, dan kelembaban. Yang kelima, pemeliharaan dan panen. Tanaman harus dipelihara dengan baik seperti penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Setelah pemeliharaan, yaitu panen. Tanaman dapat dipanen setelah mencapai ukuran dan umur yang sesuai. Baik, yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Tingkat keberhasilan inisiasi pada tanaman tebu adalah 90% dari eksplan tunas apikal yang berhasil membentuk kalus setelah 2 minggu kultur. Setiap kalus menghasilkan rata-rata 5 tunas baru setelah 4 minggu kultur dan menjadi 80% di antara tanaman yang diaklimatasi ke media tanam tumbuh dan berkembang dengan baik. Setelah 6 minggu, tanaman memiliki tinggi rata-rata 15 cm, sehingga tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan menghasilkan rendeman tebu yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang ditanam secara konvensional. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan yaitu jenis eksplan tunas apikal yang umumnya lebih mudah membentuk kalus dibandingkan dengan ruas atau batang daun muda. Konsentrasi hormon pertumbuhan dan nutrisi yang tepat juga sangat penting untuk merangsang pertumbuhan kalus tebu. Selain itu, suhu, kelembaban, dan cahaya yang optimal diperlukan untuk pertumbuhan kalus, dan media tanam yang sesuai dengan kebutuhan tanaman sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman tebu. Teknik kultur jaringan mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yang diperoleh dari kultur jaringan yaitu dapat memperbanyak tanaman yang sulit dan lambat untuk diperbanyak secara konvensional dalam waktu yang singkat, dapat menghasilkan jumlah bibit yang besar dan perbanyakannya tidak membutuhkan tempat yang luas dan dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Selain itu, bibit yang dihasilkan lebih sehat, sedangkan kekurangannya yaitu dibutuhkan biaya yang relatif lebih besar untuk pengadaan laboratorium dan membutuhkan keahlian khusus untuk mengerjakannya. Adapun manfaat dari kultur jaringan yaitu kultur jaringan pada tebu memiliki manfaat yang besar bagi para petani. Melalui kultur jaringan ini dapat dibudidayakan tanaman yang sulit diperbanyak seperti tanaman tebu. Para petani tentu saja menginginkan produksi tebu yang lebih banyak. Nah, melalui kultur jaringan ini dapat diperoleh tanaman tebu yang banyak untuk memenuhi kebutuhan pasokan untuk memproduksi gula yang lebih banyak dengan cara mengambil eksplan dari induk yang memiliki sifat yang unggul. Petani tebu tentu saja merasa sangat terbantu dengan adanya kultur jaringan ini, karena kini untuk membiarkan tebu yang lebih banyak, para petani tidak perlu lagi menunggu tunas muncul untuk memperbanyak tanaman tebu. Baiklah teman-teman, sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.